In the neon lights of a shadow city 砕けた街のネオンビルの光の中でエゴサ争点を戦いの反響で聞こえる君の影が過去を映す Your shadow reflects the past Domo sobat Klonime, akhirnya keseruan Nian berburu akan dimulai. Sanggupkah Nian menyelesaikan quest yang segudang itu dari hidden NPC ya? Duh, makin penasaran aja nih. Yuk kita lanjutin manhwa kebangkitan di masa lalu menjadi Thief Mode Hell Chapter 2 bagian 2 bareng Yui. Let's go! Dan akhirnya perburuan Silver Grey Giant Red level 1 pun dimulai. Meski level Nian masih lebih rendah dari monster mengerikan di hadapannya, tak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya. Ia tetap tenang dan penuh keyakinan karena kini skill Vital Strike di tubuhnya yang mematikan telah diaktifkan. Dengan Vital Strike yang baru ia pelajari, Nian mampu menghadapi monster di depannya dengan jauh lebih mudah. Padahal Silver Grey Giant Red itu bukan hanya memiliki level lebih tinggi, tetapi juga tubuh yang jauh lebih besar dan kuat darinya. Namun berkat efek skill tersebut, gerakan Nian menjadi semakin cepat dan lincah, bahkan membuatnya mampu menyerang dengan presisi sebelum monster itu sempat bereaksi. Dan benar saja, hanya dengan satu tebasan dagger miliknya, Silver Grey Giant Red level 1 langsung tumbang tanpa perlawanan. Serangannya begitu tepat dan cepat juga sangat mematikan. Dari kemenangan itu, Nian berhasil memperoleh 1 poin Silver Grey Giant Red Monster, 1 Silver Grey Giant Red Skull, dan 1 Silver Grey Giant Red Tiles sebagai hasil buruannya. Setelah menumbangkan beberapa monster yang levelnya lebih tinggi darinya, Nian tiba-tiba terkejut dengan senyum yang begitu puas. Karena salah satu monster yang ia kalahkan baru saja ternyata menjatuhkan drop item equipment. Bagi player level 0 seperti dirinya, itu jelas keberuntukan tak terduga. Karena item yang ia dapatkan itu memiliki kualitas jauh lebih tinggi dari level yang ia miliki saat ini. Tak lama kemudian, drop item yang didapat Nian mulai memancarkan cahaya samar hologram menyilaukan. Perlahan, bentuknya muncul dengan tampilan yang mengesankan, yaitu sepasang taut leather leggings dasar berwarna coklat, diselimuti aura keemasan yang membuatnya terlihat jauh lebih istimewa dari equipment pemula biasa. Setelah item itu muncul sepenuhnya, bila status langsung muncul menampilkan detailnya. Taut leather leggings tersebut memiliki kualitas common, bisa digunakan oleh level 0, serta menambah 4 poin defense. Item itu juga dapat dipakai oleh kelas warrior, atau faksi manapun dengan bobot sekitar 3 lips. Dan melihat detail drop item di hadapannya, Nian jelas merasa benar-benar sangat beruntung. Senyum santai pun muncul di wajahnya sebelum ia berkata, "Awal yang bagus. Kalau leggings ini dijual di auction house, setidaknya harganya bisa mencapai 7 chopper koin." Belumlah lama dirinya mengujarkan kata-kata tersebut. Namun di tengah dirinya memikirkan keuntungan dari item itu, situasi tiba-tiba mencekam. Ternyata kawanan monster lainnya mulai bermunculan dari berbagai arah dan mencoba untuk mengepung Nian. Tatapan mata mereka juga jauh lebih ganas dari sebelumnya, bahkan dipenuhi niat memburu, seolah siap menerkam dan melumatkannya saat itu juga. Namun bukannya takut, Nian justru menunjukkan sisi paling brutalnya. Di tengah kepungan monster itu, ia tak mundur sedikit pun. Dengan gerakan mengerikan, ia langsung melesat cepat dan mengayunkan dagger tajamnya secara brutal untuk melibas kawanan monster yang mengepungnya tanpa ampun.
Bahkan sebelum monster-monster itu sempat menyerang, Nian sudah lebih dulu bergerak. Dengan kecepatan yang dahsyat, ia melesat dari satu sisi ke sisi lain, menyayat tubuh para monster itu satu persatu. Bahkan setiap tebasannya dipenuhi kekuatan Vital Strike yang sangat mematikan untuk menghancurkan tubuh Silver Grey Giant Red hingga luluh lantak tanpa bentuk. Meski bukan sosok yang haus akan pertempuran, namun ekspresi Nian menunjukkan bahwa ia menikmati setiap pertarungannya. Langkah dan serangannya terasa elegan tapi sangat mematikan. Tatapan matanya yang tajam dipenuhi ketegasan, seolah meyakinkan dan menegaskan bahwa ia tak memiliki sedikit pun rasa gentar untuk melenyapkan setiap monster di hadapannya. Setelah 1 jam pertarungan yang sangat sengit, Nian akhirnya tiba di kediaman hidden NPC petani bernama Ende. Dengan langkah tenang, ia menemui pria itu untuk konfirmasi bahwa quest yang diberikan sebelumnya telah berhasil ia selesaikan. Tak hanya menemui Ende, Nian juga mendatangi 2 hidden NPC lainnya, yaitu Klaus sang pemburu dan Or sang alkemis. Ia menyampaikan bahwa seluruh quest yang diterimanya juga telah selesai sepenuhnya. Berkat itu semua, Nian pun memperoleh berbagai imbalan, mulai dari 34 chopper coin hingga 3 basic instant HP potion sebagai hadiah atas penyelesaian misinya. Setelah semua quest telah dikonfirmasi, Nian kembali membuka inventory miliknya. Pilah layar status kembali muncul dan menampilkan Thought Letter Leggings yang ia simpan sebelumnya. Ia ingat item itu adalah keberuntungan tak terduga, bahkan lebih berharga dari sekedar instant HP potion. Karena itulah, tanpa ragu ia langsung mendaftarkan Thought Letter Leggings tersebut ke auction house untuk dijual. Usai merapikan seluruh item miliknya, Nian kembali bergerak menuju tempat berikutnya. Tanpa sedikit pun rasa lelah, ia bergegas ke pusat jual beli persenjataan, sebuah toko besar di mana tempat berbagai item dan perlengkapan player dijual untuk menunjang petualangan mereka dalam game Xingqiang. Namun baru saja memasuki weapon shop yang megah itu, Nian langsung disambut ramah oleh para NPC pedagang senjata. Dengan gaya khas pedagang profesional, salah satu dari mereka menawarkan dagangannya dan berkata, "Silakan, toko kami menyediakan koleksi senjata terbaik dan terlengkap dari seluruh wilayah Western Grassland," ujar pedagang profesional itu dengan teknik marketing yang meyakinkan. Mendengar penjual begitu antusias menawarkan dagangannya, Nian langsung menyampaikan bahwa ia ingin membeli sebuah crossbow. Namun, ia juga menambahkan syarat khusus dan berkata, "Hei, paman, aku butuh crossbow level 0 dengan minimal attack di atas 3 poin dan fire rate lebih dari 12. Ujar Nian. Ia juga menegaskan bahwa harga yang diinginkannya harus tetap terjangkau, yaitu di bawah 40 chopper coin. Mendengar permintaan yang begitu detail, penjual itu langsung tersenyum percaya diri menyampaikan, "Tentu saja, ini salah satu karya terbaikku. Aku beri nama Compact Rapid Fire Crossbow. Bagaimana?" ujarnya bangga kepada Nian. Ia lalu menjelaskan bahwa crossbow tersebut memiliki efek triple shot dengan tambahan attack plus 5 serta fire rate 8 poin. Meski angkanya terlihat rendah, namun efek multi-shot membuat performanya terasa jauh lebih cepat. Senjata itu juga memiliki jangkauan 30 yards dengan harga hanya 35 chopper coin saja. Setelah mengetahui seluruh kelebihan dan kekurangan crossbow itu, Nian langsung mengambil keputusan tanpa ragu. Ia meletakkan 35 chopper coin di atas meja, lalu menambahkan pembelian 9 tabung anak panah, masing-masing berisi 1000 bolt seharga total 9 chopper coin. Tak lama kemudian, bila status muncul dan menampilkan bahwa Nian berhasil membeli 1 compact rapid fire crossbow dan 9 crude crossbow bolt serta menghabiskan seluruh 44 chopper coin miliknya.
Setelah transaksi selesai, Nian langsung meninggalkan weapon shop sambil menatap bilah status di hadapannya. Sementara itu, sang penjual senjata tampak mengantarnya keluar dengan wajah penuh kegembiraan. Bahkan, ia jelas tak menduga bahwa ada player yang memiliki level hanya 0 yang membeli kerajinan item di tokonya tanpa menawar sedikit pun. Dalam hatinya, pedagang itu bahkan berharap bahwa Nian akan kembali lagi ke tokonya suatu hari nanti. Sementara itu, tak jauh dari weapon shop, pusat kota terlihat begitu ramai dan padat oleh aktivitas. Banyak NPC berlalu lalang di setiap sudut. Bahkan para player dari seluruh dunia memenuhi area dengan beragam avatar, faksi, dan skill yang sangat mengesankan. Suasana kota juga terasa hidup, bahkan seolah tak pernah benar-benar berhenti untuk bergerak. Di tengah padatnya keramaian kota itulah, Nian kembali mengaktifkan skill miliknya. Hanya dalam sekejap saja, ia melesat dengan cepat menembus kerumunan NPC dan para player, serta meninggalkan jejak aura yang samar namun lebih mengerikan. Sambil bergerak, ia kembali bergumam dalam hati. Tujuan berikutnya adalah wilayah para monster bison, di mana tempat berbahaya yang dikenal ganas bahkan bagi banyak player pemula. Nian juga mengetahui betul bahwa perbedaan level di Xinjiang bersifat mutlak. Setiap kelipatan 5 level menciptakan jarak kekuatan yang sangat besar. Bahkan player peringkat 1 di leaderboard saat ini belum tentu mampu untuk menghadapi monster bison level 8 yang terkenal sangat ganas. Selain itu, setiap bos monster dalam game Xinjiang termasuk monster yang langka dengan tingkat kesulitan tinggi dan membuat pertarungan melawan mereka lebih sangat berbahaya. Namun, meski mengetahui monster yang akan ia hadapi memiliki level jauh lebih tinggi, Nian tetap berpikir tenang dan penuh perhitungan. Dalam hatinya, ia yakin satu hal, meskipun dirinya masih berada di level 0 saat ini, ia tetap mampu mengalahkan bos monster bison itu dengan strategi dan pengalaman yang ia miliki sebelumnya. Pertanyaannya, apakah Nian benar-benar mampu atau hanya halu? Nih MC levelnya 0, tapi nekat mau mengalahkan monster boss bison yang ganasnya kayak begitu. Atau si MC lagi-lagi cuma beruntung nih, karena selalu berspekulasi berdasarkan ingatan dari masa lalu. Kalau bundir lagi kan kacau banget ya. Oke lah kalau begitu. Jangan lewatkan manhwa kebangkitan di masa lalu menjadi Thief Mode Hell Chapter 2 Part 3 bareng Yui di Klonime ya sob. Bye bye. Raindrops just the gutters like a hollow clock. My sleeves cling tight, not from the storm, but the heat that crawls beneath my skin, a second pulse I can't outrun. Shingo ga
足が止まる Traffic light turns red 肩にのしかかる重い吐息 A heavy sigh presses down on my shoulder 振り返ればそこにいるのは When I look back what stands there 誰でもない自分の輪郭 I drew a line in the flooded streets and stay behind me, you're not mine But the shape that stepped across it wore my own tired eyes Pain won't let me go It's not in the thunder, it's in my marrow Pain won't let me go I carved in a path with every step I borrowed 痛みはハートじゃない骨の Pain isn't outside It's deep in my bones A cracked phone screen shows my reflection blurred No monster in the glass, just treasure